Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Indah Alvincia Dianato dengan NIM 2022-11072. Jadi di sini untuk tugas kreasi saya menggunakan 2 LED. Satu LED itu diatur oleh suhunya dan satu lagi LED-nya akan menyala itu ketika ppm-nya di atas 300. Nah, itu dia berhubungan sama si servo ini. Namun pada percobaan kali ini, pada servo ini itu kekurangan satu daya, kekurangan tegangan dari si WMOS-nya. Nah, WMOS-nya ini kurang menghasilkan tegangan yang dapat diampu oleh si servonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui si MQTT-nya dan Arduino-nya. Nah, jadi di sini untuk LED yang menyala ini dia akan menyala ketika suhunya berada di atas 30. Nah, pada pengaturannya saya letak suhu 32. Di sini saya akan mengurangi suhunya menjadi 29. Dan lalu lampunya akan mati. Nah, untuk mengetes lampu yang terhubung dengan si servonya yang menyala ketika ppm di atas 300, nah di sini saya meletakkan nilainya untuk ppm adalah 400. Dan lampu LED yang keduanya akan menyala. Dan apabila untuk ppm-nya diletak kurang dari 300, maka lampu LED-nya akan mati. Nah, untuk servo itu dapat dilihat di sini servo bergerak ke 90 derajat, LED ppm menyala karena ppm-nya lebih dari 300. Nah, lalu ppm-nya itu diganti ke 200, maka servo kembali ke 0 derajat, LED ppm mati. Nah, namun di sini servonya dapat dilihat tidak bergerak sama sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan ini. Nah, di sini ada library yang digunakan. Itu yang pertama ESP8266wifi.h itu untuk koneksi Wi-Fi. Dan untuk pubsubclient.h itu untuk komunikasi ke MQTT-nya. Lalu Arduino JSON.h itu untuk memproses data JSON yang diterima dari MQTT. Lalu servo.h itu untuk mengontrol servo motor. Time.h itu untuk sinkronisasi waktu dengan NTP. Lalu ada BIR SSL Helpers itu untuk mengelola sertifikat SSL pada koneksi MQTT yang aman. Nah, lalu di sini tuh ada konfigurasi Wi-Fi-nya, itu ada konstanta karakter SSID itu untuk menggunakan jaringan Wi-Fi yang diberikan. Nah, jadi itu tuh bakalan kehubung sama si ESP8266-nya. Nah, lalu di sini tuh ada konfigurasi MQTT-nya, itu menggunakan protokol MQTT untuk menerima data dari topik tertentu. Untuk suhu itu yang MQTT topik temperatur dan MQTT topik MQ5 itu untuk gas MQ5. Nah, koneksi MQTT ini menggunakan sertifikat SSL untuk keamanan. Oke, lanjut ke NTP server settingnya. Ini sinkronisasi waktu dilakukan menggunakan server NTP dengan pengaturan zona waktu. Nah, ini ada sertifikat untuk SSL MQTT-nya. Nah, lalu itu kita akan lanjut ke objek global. Nah, jadi di sini BRSSL ini itu digunakan untuk membuat koneksi aman dengan sertifikat SSL-nya. Lalu PubSub client ini objek untuk berkomunikasi dengan broker MQTT. Lalu servo-servo ini objek untuk mengontrol motor servonya. Nah, jadi di sini ada Wi-Fi init itu menghubungkan ESP8266 ke Wi-Fi. Lalu menunggu hingga koneksi berhasil sebelum melanjutkan program. Lalu di sini ada science time. Nah, science time itu sinkronisasi waktu dengan server NTP untuk memastikan timestamp yang akurat. Lalu di sini juga terdapat proses data. Oke. Untuk proses data ini, itu memproses data JSON dari topik MQTT. Jika dari topik suhu, LED akan menyala jika suhu lebih dari 30 derajat. Nah, jika data dari topik gas MQ5 ini, servo akan bergerak ke 90 derajat dan LED menyala jika ppm lebih dari 300. Lalu ada callback. Nah, callback ini itu untuk memproses pesan yang diterima dari MQTT. JSON di deserialisasi dan data diproses oleh fungsi proses data.
Lalu ada MQTT init, itu menghubungkan ESP8266 ke broker MQTT menggunakan username, password, dan sertifikat SSL. Subscribe ke topik-topik yang relevan. Lalu ada setup. Nah, setup ini itu inisialisasi komponen untuk koneksi Wi-Fi, sinkronisasi waktu, koneksi ke broker MQTT, konfigurasi pin dan servo. Lalu ada loop, itu menjaga koneksi MQTT tetap aktif dan memproses pesan yang masuk. Lalu terakhir itu untuk logika program, itu ESP8266 itu terhubung ke Wi-Fi. Sinkronisasi waktu dengan NTP menghubungkan ke broker MQTT menggunakan SSL.